Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Erwin Azhari Wijaya menyapa dalam podcast. Episode kali ini spesial karena kita temanya adalah menyapa pelaku usaha. Dan salah satu usaha yang ada di Kota Palembang kita akan pertemukan juga dengan salah satu dosen MDP yang terkait dengan praktisi di teknik digital marketing. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah optimisasi media sosial dengan teknik digital marketing. Semoga tayangan ini bermanfaat dan tonton terus menyapa dalam podcast. Menyapa dalam podcast. Nah, hari ini kita sudah berada di Bakso Jawara ya, dan di samping saya juga sudah ada salah satu narasumber kita, seorang dosen Universitas MDP sekaligus praktisi digital marketing. Dia ada Muhammad Rizky Pribadi. Ya. Halo Mas Bro. Ini sahabat lama saya juga ya. Karena dulu sempat kolaborasi Dua Bujang. Masa ada di tepi dulu. Ya di surga. Masa Dua Bujang di surga. Ya masa sebelum pandemi lah dan sebelum menikah. Oke, nah sekarang kita sudah ada di Bakso Jawara sebenarnya. Hari ini kita akan ngobrolin berkenaan dengan optimisasi media sosial dengan teknik digital marketing sesuai dengan kompetensi salah satu kompetensi Pak Rizky Pak Rizky Mas Bro Rizky ya. Nah kita akan juga ketemukan juga dengan salah satu pelaku usaha yang ownernya Bakso Jawara ya, dan di akhir juga kita akan coba mereview bagaimana menu yang ada di sini, salah satunya menu andalannya yakni bakso gurita. Wah, ya. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu memperkenalkan apa sih konteks dari digital marketing. Mungkin Rizky boleh disinggung sedikit ya, karena ini memang materi yang cukup penting bagi pelaku UMKM. Mengingat sekarang juga tentang PPKM level 4 juga masih diberlakukan, gitu kan? Oke. Silakan Pak. Iya. Jadi, makasih Erwin. Jadi gini, digital marketing itu suatu keniscayaan, wajib lah sekarang ya, keniscayaan wajib lah itu. Apa kalau dapat itu agak susah bersaing sekarang, karena itu platform yang paling banyak digunakan. Maksud digital itu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekarang gitu kan. Iya. Jadi kalau mau produk kita banyak dikenal orang ya menggunakan platform itu kan, memasarkannya. Itulah yang pertama digital marketing, karena memasarkan produk kita itu di platform digital. Nah, platform digital itu banyak sekali gitu. Cuman saat ini kalau kita bicara Palembang aja, Palembang aja dulu ya. Palembang itu belum maksimal digital marketingnya, baru mengambil satu channel. Channel aja, yaitu sosial media. Jadi sosial media marketing aja. Jadi kita bicara ini digital marketing. Ya. Nah, di situ ada internet marketing, ada YouTube, ada Google kan, ada sosial media marketing gitu. Nah, baru yang maksimal di sosial medianya, yang iklannya ya di Facebook, Instagram, TikTok gitu. Ada yang menggunakan paid promote dengan endorsement, ada yang menggunakan FBS, Instagram Ads seperti itu. Padahal kan digital marketing itu banyak sekali gitu ya, platformnya ya. Contoh waktu kita ke Singapura, kita 2 tahun lalu ya. Betul. 2 tahun lalu kita ke Singapura jalan-jalan kan. Nah itu kan kita kalau nyari makan di Singapura kan, ya kita nyari makan halal kan. Betul. Kan kita di jalan di daerah Cina ya, ini nih, ya kita cari halal di Chinatown. Ya kita nyari di Google kan. Iya. Google kemudian itu keluar banyak. Menu makan ini halal, sampai menunya apa saja, harganya apa, jalan di lokasinya di mana, blok apa, bloknya, nanti detail sekali kan di Singapura kan. Nah itu kan kalau kita mundur ke Palembang, balik Palembang, itu kan belum spesifik seperti itu ya, informasi yang disampaikan. Karena rata-rata pelaku kuliner di Palembang itu mainnya di sosial media. Padahal kita kemarin search-nya itu di Google. Jadi salah satu penting juga ketika metode pencarian yang dicari orang itu ya produk kita kalau bisa yang muncul pertama gitu kan. Habit masyarakat ya kan apapun nyarinya di Google kan. Iya kan. Misalnya orang mau nyari bakso Palembang. Iya. Ya kan pertama pasti nyarinya di Google dulu kan. Betul. Kalau udah ketemu baru di Instagram gitu. Baik.
Nah, ini pembahasannya menarik sekali ya, berkenaan dengan channel juga, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pelaku UMKM. Tapi biar seru ini saya undang juga ya, ini ownernya Bakso Jawara. Nah, gitu ya. Ini ownernya juga salah satu alumni MDT ya, yang punya visioner juga dari 2000 berapa sudah ketua senat. betul dari ketua senat. Dia punya produk yang sering sekali viral ya sampai saat ini, pernah juga nyalek dan sekarang juga merambah menjadi dosen salah satu kampus swasta di Palembang. Nah, kita langsung panggil, ini dia Jejen Arisandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat bergabung. Dan ya, ini karena edisi spesial podcast kita ya. Biasanya kita di ruangan podcast, kemudian kita ada di lokasinya Bakso Jawara. Kita menggunakan mic juga untuk mempermudah kita ya. Dan mohon maaf Pak Jejen, Mas Bro Jejen, ya saya pinjam dulu ruangannya ya untuk podcast kita. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Keringetan karena rame ya. Alhamdulillah. Banyak orderan. Dan ini spesial banget memang di sela-sela kesibukan ya Jejen ya bisa masuk ke podcastnya kita juga. Ini satu nikmat, suatu rasa syukur juga untuk bisa berkolaborasi di podcastnya kita ya. Oke. Jejen bisa jelasin dulu berkenaan dengan Bakso Jawara. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, mahasiswa kita mungkin yang belum pernah kesini juga, mungkin jelasin dulu Bakso Jawara ada di mana, apa aja dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya owner dari Bakso Jawara. Bakso Jawara berlokasi di Jalan Pangeran Aryo Kusuma sebelum SMP 1 Palembang. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah datang dan belum pernah coba Bakso Jawara, mari datang ke sini. Asik. Menunya tadi apa aja? Untuk Bakso Jawara ada varian menu bakso rusuk, bakso lobster, bakso udang satang, dan bakso gurita. Wes. Itu menu-menu andalan. Ya. Jadi silakan datang langsung ke kedai atau bisa pesan online juga ya? Ya, kita tersedia di GrabFood. Oke, mantap ya. Atau di IG. Ya. IG-nya Bakso Jawara Palembang, boleh DM. Masya Allah. Oke, nah Jen, tadi kita sudah menyinggung ya berkenaan dengan pelaku usaha, khususnya sih yang berdampak PPKM level 4 ini. Karena kan mau tidak mau, suka tidak suka, itu kaitannya juga ada pemasaran offline dan online. Nah, kita akan mengedukasi juga teman-teman, menginformasikan bagaimana PPKM ini disikapi dengan positif dengan pemasaran digital. Tadi kan sudah disinggung bahwa Bakso Jawara sudah media sosial marketing ya, berarti sudah memanfaatkan medsos ya, kemudian berbagai bisa dibilang marketplace ya, di GrabFood gitu kan. Nah, ini ada Pak Rizky juga. Silakan, kita akan apa sih menjadi kendala pelaku usaha berkaitan dengan digital marketing yang bisa dikupas oleh Pak Rizky. Oke, kalau dari omset gimana nih bro? Kalau PPKM ini diberlakukan PPKM? Tentunya dengan berlakunya PPKM level 4 ini tentu omset agak menurun. Tapi kita tetap menjalankan media sosial dan promosi-promosi yang ada sehingga tidak terlalu menurunkan omset yang ada. Oke, kalau boleh tahu promosi yang seperti apa yang dilakukan ini, bro? Untuk di PPKM ini biasanya kita adain promo, kemudian kita undang influencer dan food blogger. Oke. Nah ini Pak Rizky ya. Jadi pemanfaatannya berarti kan berkaitan dengan pihak ketiga, dengan adanya influencer dan promo-promo juga dari konsep pemasarannya dia. Padahal kan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rizky kan, bahwasanya banyak channel yang bisa kita manfaatkan, dan channel itu berupa aplikasi-aplikasi juga yang bisa digunakan untuk funnel marketing ya, menyedot perhatian audiens atau awareness gitu ya. Nah itu juga mungkin Pak Rizky bisa ceritain sedikit nih, sembari juga bisa memberi masukan kepada Mas Bro Jejen, biar bisa lebih berkembang lagi, biar bisa lebih ramai lagi. Jadi kalau kita bicara digital marketing itu boleh, Pak. Itu kita kayak bicara kayak main bola lah. Iya.
Jadi main bola itu kan ada back, ada gelandang, ada striker gitu. Nah sama di digital marketing itu ada Google ya di backnya, terus Facebook jadi gelandangnya, Instagram jadi strikernya gitu. Jadi orang nyari di Google makanannya, terus nonton di Instagram atau Facebook, nanti closingnya belinya dia di Instagram gitu. Seperti kadang-kadang lihat iklan di sana bolak-balik gitu lah. Sama kayak main bola lah. Iya. Gitu. Dan channelnya banyak, saya jelasin di awal gitu dia. Jadi sebenarnya channel-channelnya tadi ada internet marketing ya, yang dari main di Google ya, SEO kayak gitu. Kemudian ada social media marketing gitu yang main di Facebook, Instagram, TikTok. Seperti itu. Kemudian juga ada yang menggunakan media berita online. Ya. Nah, berita online itu masuk channel digital marketing juga. Jadi kita punya list wartawan-wartawan yang ya banyak kan Tribun dan lain-lain, media-media online itu kita undang, review makanan diundang, itu kan udah promosi dibacanya. Jadi kalau kita bicara digital marketing bukan hanya dari sisi Facebook aja gitu ya, tapi Facebook, Instagram gitu ya, tapi banyak sekali platformnya gitu. Kalau jadi pemilihan platformnya itu tergantung dengan barang dagangannya. Iya. Ya, kalau kita bicara UMKM kan bukan makanan aja ya. Iya. Kalau kayak makanan yang bakso ini cocok di media sosial gitu ya, karena orang banyak endorsement dari selebgram gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara UMKM-nya lebih ke arah produk craft ya, kerajinan tangan, Ada fashion, ada kriya, ada kuliner. benar kan. Misalnya kita anggap apa lah ya, kerajinan tangan, misalnya songket lah. Ya. Songket ya, songket itu kan orang cenderung nyarinya itu bukan di sosial media, Betul. tapi nyarinya itu di Google. Iya. Jual songket Palembang gitu kan. Nah, tentunya kita tahu tuh behavior orang itu kalau nyari belanjaan barang-barang kayak gitu di Google. Nah, jadi kita maksimalkan platform digital marketingnya di Google. Nah, Google itu udah nyiapin namanya Google Business School. Nah, itu gratis. Ya, itu kalau kita lihat nge-search di Google terus banyak muncul kan. Ini berapa kilo jarak toko ini, berapa kilo, terus ada bintang-bintangnya gitu kan. Nah, itu Google Business School. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Terus bisa di-push juga pakai SMO Google Ads. Google Ads gitu. Bisa dimanfaatkan. Ya, jadi berbayar. Kalau organik kan ya tumbuh biasa aja. Kalau berbayar kan nge-push iklannya sama kayak Facebook dan Facebook dan juga Instagram. TikTok juga yang sekarang gitu kan. Oke, menarik nih. Tapi saya mau tahu dulu ya, Mas Bro Jajan, dari sekian banyak platform, apa saja nih yang sudah digunakan? Tapi kalau beberapa minggu yang lalu saya lihat juga muncul viral ya di berita nasional ya. Iya. Nggak salah, tadi salah satu juga portal berita ya, Iya, Pak Rizky ya. Portal berita itu juga ada di TV nasional. Kalau nggak salah saya tonton itu Bakso Gurita, betul ya? Iya, benar. Berarti Pak Jajan, Mas Bro Jajan sudah memanfaatkan portal berita tersebut. Benar. Kemudian kalau Instagram pernah nggak main Instagram Ads atau Facebook Business Manager? Oh, kita gunain juga. Kita gunain. Untuk menjangkau, itu kan ada kisaran radiasi jangkauannya. Ya. Jadi kita menjangkau memang segmen-segmen yang memang tidak terradius oleh food blogger dan influencer. Oke. Berarti memang sudah dimanfaatin ya. Kelas Bakso Jawara tuh sudah main sosial media marketing juga. Ya. Kalau Google Kita tetap pasang dan biasanya kita kalau pada saat promo kita minta reviewnya kasih bintang. Ya, berarti kalau kasih bintang review nanti dapat diskon 10.000 atau cashback gitu kan. Berarti sudah main juga ya. Iya, alumni lewatan ya. Kampus inovasi. Oke. Nah, berarti kan jadi ini bisa jadi inspirasi juga teman-teman pelaku usaha yang ada di luar sana gitu ya. Bahwasanya memang platform yang sudah seliweran lah di tempat kita ya. Google, Facebook, Instagram, ya sekarang muncul TikTok gitu ya. Itu juga sudah bisa mainin. Tapi nih ya, kebanyakan kita khususnya pemain Instagram nih. Kadang-kadang kan fiturnya itu langsung menggunakan fitur iklan yang ada di Instagram. Post. Iya, misalnya kan dia ada Boost iklan kan. Nah, itu Boost. mungkin bisa di review juga oleh Rizky. Bagaimana sih fungsi dari apakah tepat beriklan langsung di situ? Karena kan kalau beriklan langsung di situ, kesempatan untuk di Facebooknya kan nggak muncul, gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini tips dari Pak Rizky, kita dengerin ya. Oke. Jadi maksudnya
Jadi gini, jadi kalau Instagram tuh orang sering salah, kurang bener lah cara beriklan di Instagram. Kalau ngiklannya itu kan kita posting gitu ya, Iya, terus kan boost post, langsung klik boost post, masukin budgetnya berapa per hari, targetnya sekian dan itu post. Sebenarnya itu tidak salah, cuman itu tidak maksimal hasilnya. Benar. Ya, tidak maksimal. Yang benar itu adalah kalau mau ngiklan di Instagram atau Facebook itu gunakan namanya Facebook Business Manager. Jadi kalau kita bicara Instagram dengan Facebook sama satu perusahaan, punya simak semua gitu. Nah, ngiklannya dari si Facebook Manager tadi. Nah, Facebook Business Manager itu nanti kita bisa milih. Jadi ada banyak sekali campaign-nya. Ada awareness, ada yang mau closing, ada yang lead, dan ada sekitar 9 atau 10 lupa. Ya, tujuannya kita pilih mau campaign-nya yang mana gitu. Nah, itu kita bisa campaign banyak, dan kita bisa konsep kayak testing lah. Iklan kalau mau kita promosikan ada A/B testing istilahnya ya. Iya. A/B testing. Jadi kita tidak bisa langsung buat iklan satu langsung berhasil gitu. Benar. Ya, kita itu kan harus menjalankan testing beberapa iklan. Nah, kita lihat mana iklan yang paling optimal. Iya. Dan itulah yang akan nanti dijalankan secara masif. Benar. Biasa secara seminggu itu kita split kayak 3 konsep iklan. Nah, setelah ketahuan mana yang paling efektif itu yang dijalankan gitu. Oh. Nah, oke. tapi kalau kita tadi pakai yang boost post tadi, itu nggak susah melakukan A/B testing misalnya, A/B testing tadi, kayak gitu. Tadi kalau mau ngiklan sebenarnya pakai Facebook Business Manager, banyak kan tutorialnya di YouTube itu Iya. enak juga. Selain itu juga kan sebenarnya tidak hanya muncul iklannya di Instagram doang, Ya. gitu kan? Bisa di Facebook-nya, bisa di aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook Ads gitu kan? Iya benar, bisa kita pilih ini mau tayang di story Instagram, mau di Facebook, mau di posting Instagram, Facebook, atau apapun yang terkait dengan perusahaan dengan Facebook ya gitu kan. Facebook guritanya banyak sekali usahanya. Oke. Nah, sekarang yang satu lagi nih tekniknya yang mungkin teman-teman juga ini rahasia juga yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk Jejen juga misal mau optimasi iklan. Ini kan kadang-kadang kita nih browsing nih, misalnya katakanlah di Google, Ya. cari apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba seolah-olah apa yang kita browsing itu ngejerin kita di medsos, gitu kan? Pernah kan misalnya kita cari jam tangan, jam tangan kayu gitu kan? Tapi setelah kita browsing di internet, justru malah jam-jam yang tadi bergentayangan di area Timeline kita. media sosial kita. Benar. Nah, Iya. itu Pak Rizky mungkin bisa dikasih tahu juga nih. Oke. Itu rahasianya seperti apa? Jadi gini, ya. Jadi kalau kita bicara Instagram ya, Reels ya gitu. Sebenarnya ini bukan langkah pertama dari Instagram. Dulu Instagram itu sebelum adanya Snapgram itu kan ada Snapchat, ya kan? Snapchat di copy paste bisa-bisa dengan Instagram kan? Iya. Muncullah Snapgram kan. Ah. Nah sekarang kan muncul TikTok, tapi habis-habisan lah sama Instagram buatnya Reels gitu. Ya sama aja dengan TikTok gitu. Jadi nggak ngaruh follower dia ngaruh ke interest gitu. Jadi kalau misalnya kita, Traffic ya? iya jadi kalau misalnya kita kalau di Reels itu sama kayak TikTok lah. Kita nggak melihat apa ya follower kita, kalau kayak postingan kan Iya. timeline kan Timeline, yang kita follow aja lihat kan. Tapi kalau di Reels tuh yang bukan kita follow akan Kayak kita di lihat. explore gitu ya? Iya. Tapi dia jatuhnya ke interest. Jadi kalau misalnya interestnya itu terkait masalah olahraga misalnya, kayak di Olimpiade kan ngeliat isi badminton terus gitu. Iya. Itu Reelsnya isinya badminton, olahraga, semua kayak gitu aja. Oke, berarti masih niche-nya juga. Jadi itu peluang yang sangat bagus untuk pelaku usaha untuk masuk ke Reels gitu. Karena ya misalnya Bakso Jawara berapa sekarang followernya? Untuk 12.000. 12.000 ya. Nah kan bisa, ini kan cuma 12.000 yang lihat ya. Tapi kalau misalnya buat kontennya, tapi kan orang kan banyak itu tentang makanan kan. Benar. Berarti potensi yang nge-view di Reels itu akan lebih dari 12.000 pasti. Iya. Oke. Karena sesuai interest gitu. Jadi tapi ini memang fitur andalan juga ya dari Instagram, Iya. berarti kan ya, Ya, dia karena untuk- dia memang untuk survive menandingin kompetitornya tadi kan. Karena TikTok Oke. itu benar-benar masif ya. Iya. Benar masif sekali. Oke, jadi di Bakso Juara juga saya lihat sih aktif ya. Jadi dari influencer, dari berita nasional, kemudian sudah terbiasa memviralkan produk dengan inovasi-inovasi Iya. gitu ya. Ya, semoga dengan adanya pemanfaatan digital ya memang untuk survive untuk teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman untuk pembahasan digital marketing ini sangat luas sekali ya, sangat luas dan sangat panjang.
Jadi teman-teman bisa komentar saja ya, komentar mau diterusin tentang apa nih ya. Nanti Rizky kalau misalnya memang komentarnya banyak, nanti kita bisa ngangkat satu Ya, kita buat part 2, part 2 yang memang fokus ya. Rizky nanti main slideshow lah gitu ya. Mempraktekin gimana kayak tadi misalnya Facebook Business Manager yang dimana iklan kita membuat campaign gitu ya, Ya. campaign A, B, C dan lain sebagainya dengan strategi-strategi terkhusus. Nah itu sudah biasa Rizky terapkan karena beberapa beberapa klien juga pernah Ya. sudah tadi ya, salah satunya si Jason mahasiswa juga merasakan betul manfaat dari digital marketing. Jadi teman-teman silakan dikomentarin saja ya, nanti dijawabin oleh Rizky, dan bila perlu kita akan buat digital marketing ini part keduanya gitu ya. Oke, terima kasih JJ. Terima kasih, ya. Terima kasih Pak Rizky ya. Tapi belum selesai. Kita mau mereview dulu makanan andalan yang ada di Bakso Jawara. Ini spesial undangan dari Jejen gitu ya. Iya, iya. Iya. Jadi nanti Pak Rizky tolong di bakso gurita. Bakso Gurita ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap tonton di Menyapa Dalam Podcast. Rizky Pribadi Menyapa Dalam Podcast. Nah, pemirsa, hari ini kita sudah berada di Bakso Juara, di mana di samping saya juga sudah ada Muhammad Rizky Pribadi yang merupakan salah satu dosen Universitas MDP sekaligus praktisi digital marketing. Nah, hari ini beliau akan mereview Bakso Juara termasuk juga produk-produk yang ada di sini. Seperti yang kita lihat, sudah ada bakso gurita di depan kita ya, dimana ini juga akan menjadi spot ya ataupun review dari Muhammad Rizky Pribadi. Halo bro. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini beliau akan jujuran aja ini ya, dia akan coba merasakan review masakan kemudian akan mereview tempat, kemudian akan mereview teknik digital marketingnya. Oke. Sudah siap Pak Rizky Ya. dengan menunya ya? Ya. Oke, sapa dulu di. Nah, sebelum kita lanjut ke podcast kita akan cicipin dulu bakso gurita. Tetap di Menyapa Dalam Podcast. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut. Masker buka atau tidak? Kalau saya sih lebih awareness-nya pakai ini ya. Ya. Kalau aku udah pakai inilah. Oke. Kalau pakai ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini gimana ya makan? Kita coba dari coba kuahnya dulu, kuah dulu ya. Oke. Kuahnya. Enak. Bawa ini ya. Kita coba dari tentakelnya ya. Bentar, kayaknya ini bro, kecap, saus, cabai, butuh apa? saya suka yang original, sama-sama. Gak suka yang oplos-oplosan. Paling tambah dikit sambal aja. Sip. Aku dapat dah ini. Dapat juga kan? Ini kalau makannya cuman ini ya, menurut aku ya, kalau cuma gigit si guritanya aja, ya rasa gurita. Tapi kalau ditambah si kuah baksonya, baru terasa jawaranya. Oke. Ini kalau coba baksonya lembut. Coba ambil ini kita dikasih pisau ya. Coba kita potong kepala. Oke. Ini cobain kepala oktopus nih. Gimana bro? Enak. Sensasinya sih yang luar biasa. Aku sering makan oktopus ya, gurita kalau di sushi kan, menu gurita banyak. Cuma nggak sebesar ini. Sedikit-sedikit gitu kan. Ini jumbo banget ini ya. Ini mama gurita. Ini padahal ukurannya sekitar 1 kilo. Ya, 1 kilo dengan porsi lengkap seperti ini hanya Rp60.000. Jadi terjangkau banget.
buat hobi gurita ataupun seafood ya, ini saya baru cicip sedikit ya, ini memang juara. Dan guritanya juga mohon maaf tidak bau ya, jadi memang meningkatkan nafsu makan juga. Jadi walaupun sebesar ini, insya Allah teman-teman juga ngelihatnya kan kayak ngeri-ngeri itu ya. betul. Ya. Tapi pas digigit itu memang benar kena dan insya Allah ya bisa cukup nih porsi ya. Kalau saya cukup nih, apalagi Pak Rizky 2 ini sudah cukup. Tapi sama. Ya, jadi guritanya memang tidak amis ya, tidak bau, lembut, tidak kejel. Ini memang sudah biasa mengolah gurita, terlihat sekali. Kemudian rasanya juga kena banget di baksonya ya, di kuahnya. Ya, kemudian di bakso juga enak. Biasanya kalau gurita itu kan kalau nggak bisa mengolahnya itu agak kejel ya. Iya Pak ya. Jadi kalau ini ya, buktinya kalau kita gigit aja nih, Masya Allah, ini memang benar-benar enak. Kemudian memang benar-benar lembut ya. Dengan 60.000 worth it banget nih teman-teman buat coba bakso gurita. Cuman di Palembang adanya di sini kan? Insya Allah ya, karena ini memang pelopor. Jadi bakso juara memang terkenal dengan konsep inovasi produknya. Kalau kemarin sebelum sebelum gurita ini ada bakso lobster ya. Sempat viral juga yang ownernya ini poker kocok dan lain sebagainya. Karena memang siapa ya? Salah satu alumni MDP yang visioner ya. Inovasi lah. Iya, multi talent. Inovasi. Ini juga inovasi juga. betul ya. Jadi ini memang kreasi dan sayang banget kalau nggak coba bakso gurita. Oke, kembali lagi, sudah kenyang nih ya. Tadi kita sudah cicipin juga salah satu menu andalan ya, bakso gurita Ya. top ya gitu ya. Siap, terima kasih. Boleh reviewnya Pak Rizky tentang bisa jadi masukan si jajan juga tentang makanannya tadi. Ya, tadi sudah nyicip. Alhamdulillah, makasih jamuannya ya Jane. Yang pertama itu porsinya dahsyat. Nyang. Saya tuh biasa kalau makan bakso tuh 2 mangkok lah ya. 2 mangkok aduh. Karena size kan ya. 2 mangkok lah. Ini Mantan atlet juga. ya. Ini satu sih udah mantap. Ya, dah. Sebenarnya 2 mangkok juga itu. Meskipun tadi dipisah Iya. Iya. Rasanya sih daripada orang minta dulu ya. Pinjem mangkok tuh ada muat. Sudah dikasihin 2 mangkok itu. Iya. Kirain nanti mau habis 4 mangkok gitu. Kalau ada malu nih. Malu ya. Kode. Oke. Lanjut Ya. Terus rasanya ya lemak. Enak ya, lemak sebenarnya itu. Lemak nian. Sambalnya tuh ya pas ya rasanya sambalnya ya. Enak. Jadi kalau tadi kan Rizky kan bening ya, tipikal yang bakso bening ya. Yang original ya. Original. Jadi tidak ada tambahan kecuali cabai kan. Iya. Untuk Ya, cabai kan biar agak lidah tuh menantang agak- sedikit iya. gitu ya untuk cabenya. Jadi memang benar kalau saya Jen, ini jujur, ini bukan karena podcast gitu. Guritanya tuh enak. Jadi pada saat dipegang, memang sih kalau kita hanya melihat, wah kayak serem gitu ya, Iya. dan lain sebagainya. Tapi ketika dimakan itu satu empuk Nggak banget. kejel. Nggak kejel. Karena kan tentakel, gurita, kemudian cumi itu kan sensitif ya kalau Iya, dibasaan terlalu masak kan dia kejel gitu ya. Apalagi ada yang tintanya Overcooked itu gitu ya. kan, tintanya itu kalau salah masak kan. Ah, jadi benar. pahit deh ya. Bersihinnya itu juga kan susah juga kan, Benar. karena kalau salah bersihin amis gitu ya. Iya. Ada bau khas yang seafoodnya gitu kan. Itu nggak ada sama sekali teman-teman. Ini benar, serius. Kemudian selain empuk, baunya nggak ada, terus enak, terus makin ya kalau saya sih habis ya. Iya. Segurita Kurang. saya itu enggak kurang tidak. Karena ada baksonya juga. Iya. Ya, ingat umur, ingat berat badan. Jadi itu pas kalau menurut saya. Yang biasa makan porsi banyak tadi juga itu pas.
ya. Jadi dan kabarnya ini hanya 60.000 ya, Bro? Iya, benar. Wah, itu hanya Dan cuma 60.000. satu-satunya di Palembang. Masya Allah ya. Nggak ada yang lain. Tapi kalau misalnya kebesaran, ada yang versi Ada kecil ses yang ya? 50 ribuan. Nah, ada yang versi Oh. 50.000. Kalau yang itu Mama Gurita, yang ini masih gadis Gurita. Betul. Jadi kalau misalnya itu buat yang couple juga kalau gengsi makan satu nggak habis daripada bungkus gitu kan, Iya. mending langsung diiris Berdua. kan karena dapat dua Iya, masuk. besar sekali ya, untuknya. Iya kan? Serius, besar. Iya, kameramen kita itu sudah bungkus tadi. Untuk 4 orang harus pesen dulu. Iya. Ya, itu jadi memang benar-benar review enak ya. Jadi sayang sekali teman-teman kalau nggak ke bakso Jawara, Iya. gitu ya. Itu punyanya Jajan dan memang Ini bukanya jam berapa sampai jam berapa? Untuk selama PPKM ini kita buka dari jam 9 malam sampai jam 8 malam. Hah, 9? Salah ya? Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Iya. 24 jam dari. Iya. Kita bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oke ya, jadi tapi itu sudah bisa di GrabFood juga ya. Ya, Jadi, ada di GrabFood. buat yang di jangkauan area di luar Merdeka itu bisa pakai GrabFood gitu ya. Oke. Itu aja teman-teman ya. Jangan lupa komentar di kolom komentar mau lanjut di sesi part 2 tentang digital marketing apa, atau misalnya ada saran Topik dari- lain juga boleh. Iya, topik lain juga boleh. Silakan di komentar. Sebenarnya saja. mau tentang marketing aja boleh. Betul. Gitu ya. Banyak kan dosen MDP, Mas ahli semua kan. Nah, betul sekali ya. Jadi kita akan mengupas sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman ya. Terima kasih, thank you for watching ya. Jadi terima kasih, jangan lupa di subscribe channel MDP TV. Di like dan di Ya, lonceng. iya, subscribe-nya juga, tulis komentar ya. Pokoknya ya dukung kami terus supaya bisa mengedukasi tumbuh. teman, Ya. terus tumbuh bersama gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Bakso Ya. Jawara, Mas Bro Jajan, terus berinovasi ya. Closing statement dong. Ucapan terima kasih kepada MDP Podcast yang sudah menyempatkan hadir untuk menyapa di Bakso Jawara. Kemudian dan jangan apa ya? jangan dulu. Untuk makan Iya. Dan jangan lupa Jangan mampir lupa ke mampir. Bakso Jawara. Betul, dukung kami terus supaya bisa berinovasi Iya. terus gitu ya. Closing statement dari Rizky. Oke, jadi itu tadi kita tentang digital marketing udah bahas sedikit aja. Itu baru kulit luarnya saja gitu. Iya. Kalau kita mau bahas ya panjang sekali. Pokoknya untuk pelaku UMKM di Palembang, Sumatera Selatan, ayo go digital. Ya. Go digital. Ya. Ini udah 2021, harus go digital kalau mau sukses. Oke. Oke. Itu saja. Thank you Pak Rizky. Dan saya juga melengkapin saja. Terima kasih teman-teman ya sudah nonton. Semoga sajian ini bermanfaat dan semoga juga bisa saling mendukung satu sama lain. Ya, saya Erwin Azhari Wijaya, rekan saya Muhammad Rizky pribadi, kemudian Mas Bro Ganteng, Jason Arisandi mengucapkan terima kasih, kemudian kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Menyapa dalam podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.